Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi mulku samawati wal ardi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Aid Bapeda, Jawa Barat. Salat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, Kepala Kasubid dan seluruh karyawan-karyawan di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kiai Anwar Nurdin Yamin, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kaifiat salat. Mudah-mudahan kita dapat menyimak apa-apa yang disampaikan nanti, sehingga kita akan lebih baik pengetahuan dan pengamalan salat lima waktu maupun salat sunnah. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat pada acara yang kedua, marilah kita simak tausiah Bapak Haji Anwar Nurdin Yamin. Untuk itu, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Arif Bapeda Jabat yang saya hormati, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu berada dalam curahan rahmat, berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan umur dalam keadaan sehat, dan kita insya Allah dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, saya tadi malam dihubungi oleh Pak Endan untuk mengisi taklim ini. Kabarnya karena Pak Ustadz Ahmad Humaydi, beliau dalam keadaan kurang sehatnya, dan tentu saja mari kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya sendiri ini sebetulnya dalam perjalanan mau ke Tasik, mau menjemput anak
pembagian rapot di pesantren. Jadi mampir dulu. Dan tadi subuh ya Janari sempat lihat-lihat ini materinya tentang kaifiyah sholat. Tentang sholat ini memang merupakan sesuatu yang sangat penting, dan ia sesungguhnya sudah biasa kita lakukan dalam keseharian. Hanya mungkin saja dalam kaifiyahnya, di dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu kita telisik mungkin ya, perlu kita lihat kembali, sudah betulkah sholat kita termasuk sholat saya sendiri ya, sudah sesuaikah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan kepada kita melalui para ulama salafus salih, termasuk juga dalam hal ini para ulama mujtahid. Ini tentang bab sholat itu sangat kaya di dalam, sangat panjang boleh ya. Ini di dalam Al-Fiqhus Syafi'i Al-Muyassar juga ini fikih Imam Syafi'i yang dipermudah, ini hampir satu kitab ini tentang bab sholat dari berbagai. Jadi mungkin di sini sekarang kita ada waktu kurang lebih 3/4 jam ya. Nanti mungkin ada diskusi kita 1/4 jam. Jadi kita akan inti-intinya saja dalam hal ini. Saya juga sangat berterima kasih nih dapat ada handout dari Profesor Suwandoyo. Beliau dengan ketekunannya telah mengumpulkan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah sholat. Di antaranya tidak diragukan lagi oleh kita sekalian bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama, dan dia merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis dari Anas bin Hakim Ad-Dabiyyi qala li Abu Hurairah, idza ataita ahla misrika fa'akhbirhum anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yawmal qiyamah as-salatul maktubah fa in atammaha wa illa qila unduru hal lahu minat tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi summa yuf'alu bisairil a'malil mafrudati misla dzalik. Dari Anas bin Hakim Ad-Dabiyyi, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepadaku, jika kamu mendatangi penduduk negerimu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba yang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib. Jika ia menyempurnakan dan jika tidak, maka akan dikatakan, lihatlah apakah ia mempunyai sholat sunnah atau tatawu. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakan sholat wajib yang tidak sempurna dari sholat sunnahnya, dari sholat sunatnya. Kemudian juga akan dilakukan hisab pada seluruh amalnya yang wajib seperti itu. Itu salah satu hadisnya. Hadis yang lain juga yang hampir sama nadanya tapi agak ringkas. Rasulullah SAW bersabda,
awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali, rawahu Tabrani. Yang mula pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah amal ibadah sholat. Jika sholatnya beres, jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ini menunjukkan begitu urgennya sholat di dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam pelaksanaannya tentu di sini yang diutamakan adalah sholat yang 5 waktu, ya. Itu tadi di ayat Al-Quran juga berulang-ulang menyampaikan, antara lain di surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawat, peliharalah olehmu sholat. Yang dimaksud sholat yang 5 waktu. Was-sholatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu ada 2 tafsir. Ada sholat duhur, katanya ada sholat asar. Tetapi jumhur ulama lebih cenderung untuk sepakat bahwa yang dimaksud adalah sholat asar, sholat wusta. Yang mendapatkan penekanan juga secara khusus di dalam Al-Quran adalah sholat subuh. Nah, ini yang barusan kita lakukan. Itu merujuk pada surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholat liduluqis syams, dirikanlah sholat karena tergelincir matahari, sholat duhur, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Jadi mulai tergelincir matahari sampai gelap malam, di situ terhimpun 4 waktu sholat, yaitu duhur, asar, maghrib, dan isya. Wa Qur'anal fajri, dan perhatikanlah bacaan fajar, Quran al-Fajri, yang dimaksud sholat subuh. Para mufassir seperti Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam Tafsir Munir, beliau menjelaskan kenapa sholat subuh dinamai Quran al-Fajri, yang secara harfiah bacaan fajar. Beliau menjelaskan karena sholat subuh itu bacaan Al-Qur'annya sunat dipanjangkan, berbeda dengan sholat isya, berbeda dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib justru relatif lebih paling pendek, agak pendek. Sholat isya itu relatif lebih panjang, tapi sholat subuh itu paling panjang. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW katanya bacaan sholat subuh itu rata-rata 50 ayat. Maka jangan heran kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika berada di Mekah atau di Madinah, biasanya terkadang kita mendengar imam bacaannya surat Yasin. Ya. Mungkin di Al-Arif pernah nggak nih Pak? Kalau di kita imam dalam satu sholat bacaan surat Yasin, mungkin sebagian makmum di belakang sudah belum apa-apa sudah menggerutu dalam hatinya, buset Yasin, bayangannya selesai jam 5:30 gitu ya. Nah, bahkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, saya merasakan salah satu momen kenikmatan yang sulit dibayangkan itu ketika mengikuti sholat subuh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi pada subuh Jumat. Pada subuh Jumat, karena dalam setiap subuh Jumat
di Haramain itu disunnahkan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu membaca ayat sajdah, membaca surat As-Sajdah, surat yang ke-32, surat yang ke-32, di mana di pertengahan dari surat As-Sajdah itu ada ayat yang menganjurkan, mensunahkan kepada kita untuk sujud tilawah. Wah, itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita diberi kelebihan oleh Allah bisa menyelami kandungan maknanya, kenikmatannya luar biasa itu. Kita betul-betul larut dalam kenikmatan spiritual yang tak ternilai. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mengapa sholat subuh dinamai Quran al-Fajri? Karena bacaan Al-Qurannya sunnah dipanjangkan, berbeda dengan yang lainnya. Mungkin kalau sholat maghrib kan langganannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, kalau kalau Isya agak panjang. Bapak Ibu sekalian, itu saya kira kaitannya dengan secara umum. Kemudian tentu saja sempurnanya sholat itu diawali dengan wudhu yang sempurna. Ya, wudhu yang sempurna. Ini hadis yang sangat populer berkaitan dengan wudhu itu. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkaris mallahi alaih. Tidak sah sholat tanpa wudhu dan tidak sah wudhu yang tidak disertai dengan mengingat Allah. Artinya diawali dengan membaca basmalah. Sunnah, walaupun dalam pengertian fikih ya para ulama itu sunnah. Nah, berkaitan dengan wudhu ini, masih berkaitan dengan wudhu, dikatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis bahwa miftahus sholat at-tuhur, kunci dari sholat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, ya. Dan tahrimnya artinya ihramnya adalah takbir. Lalu wa tahliluha at-taslim, dan tahallulnya, kalau ini sebenarnya kalau mau dipopulerkan dalam sholat juga ada ihram ya. Bedanya Pak, kalau dalam haji itu populer kan, ihram, ada tahallul. Kalau dalam sholat ihramnya itu disebut namanya takbiratul ihram, takbiratul ihram. Sedangkan tahallulnya ya, mungkin sedikit perlu kita hayati mengapa dinamai ihram. Sebab ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, takbirin ihram, ya artinya takbir ihram, berarti kita haram hukumnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan di luar sholat. Itu pengertian. Haram hukumnya kita melakukan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Sama halnya seperti ketika kita sudah ihram dalam haji dan umroh. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa ahramtu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka sejak saat itu berlakulah larangan-larangan ihram. Begitu dalam sholat juga dilarang secara umum. Dalam sholat dilarang makan. Wah, bila aku menuju sholat pakai dua, itu nggak mungkin. Nah, tapi yang di situ dimaksudkan katanya yaitu mungkin memakan makanan yang tersisa. Itu cedil, apa ada orang itu namanya ya, cedil ya. Sisa makanan nggak sempat makan, disunahkan
itulah sebabnya Pak, disunahkan sebelum kita wudhu itu siwak. Siwak namanya, atau dalam pengertian kita sehari-hari gosok gigi. Ya, sampai kan Rasulullah mengatakan begini, laula an asukha ala ummati, seandainya tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwak, maka sungguh aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Ya, tentang bersiwak ini ada yang pengertiannya dengan sikat gigi, pasta gigi, ada yang dengan kayu itu Pak. Yang suka bawa kayu besar kali kan, disimpan di saku, ya, disimpan di sini, di kampret, gitu. Disimpan di kampret, gitu ya, kelasnya plastik ya, gitu. Itu namanya siwak Pak. Jadi prinsipnya sebetulnya itu tadi, agar ketika kita sholat jangan sampai meninggalkan sisa-sisa makanan. Dan itu tentu salah satu adab. Dilihat dari segi adab, itu adab yang sangat utama. Kenapa? Punten, ketika kita akan bermuwajahah, bertatap muka, ketika kita akan berdialog dengan seseorang, apalagi orang itu yang kita hormati, maka tentu kita ingin membawa mulut yang segar. Ingin bawa mulut yang segar. Sholat itu secara spiritual, dalam pengertian para sufi, hakikatnya sholat itu adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Piraku numawi makruh, kata para ulama, upami urang bade sholat, bari nyanak paham mulut bau jengkol. Itu upami mulai kalau kita habis makan pete, minimal kita kumur-kumur, kemudian sekarang itu adalah permen ya untuk menghilangkan relaksan. Jadi iklan. Jadi pada sekalian itu kaitannya dengan. Jadi kalau makan nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi makan yang dimaksud itu tadi. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau suatu ketika, ya namanya juga kita di lapangan kan, kita tidak selalu dalam kondisi siap seperti itu. Ada yang tersisa. Nah, nggak apa-apa itu, tapi buang, katanya, buang ke sebelah kiri. Nah, punten. Dikira gitu sebelah kiri. Itu. Sok sana usah kedik, tekenging ditelen. Lumayan lah. Nah, ini yang bisa mengatakan itu termasuk larangan. Nah, termasuk juga yang akan mengharamkan itu gerakan-gerakan di luar sholat. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu sangat ketat. Boleh kita melakukan gerakan, tapi tidak lebih dari 3 kali berturut-turut kalau dalam fikih Imam Syafi'i. Kecuali dalam situasi darurat. Dalam situasi darurat, misalnya kita terpaksa melakukan satu gerakan, katakanlah ada sesuatu yang membahayakan. Seorang ibu sedang sholat, lalu sambil menjaga bayi balita. Nah, jadi sholat disimpan di tempat tidur. Pas ketika sedang sholat, sang bayi itu bergeser balita itu ke tempat yang berbahaya kan. Aduh, gimana ini tindakannya? Silakan lakukan tindakan penyelamatan, tetapi syaratnya jangan berbicara. Jangan berbicara. Jadi selamatkan dulu, amankan dulu. Sesudah itu lanjutkan sholatnya yang tersisa. Nah, itu namanya dalam keadaan darurat. Ya. Bahkan saya baru melihat ternyata beda sholat dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan sangat takut. Rokaatnya pun diminimalisir dalam syiddatul khauf itu. Ketika kita normal, kita sholat sempurna.
Zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 dan seterusnya. Ketika kita dalam musafir itu bisa dijamak dan dikosor. Tapi dalam syiddatul khauf, sholat duhur, sholat maghrib bisa diringkas hanya 1 rakaat. Itu riwayat hadisnya. Itu. Jadi yang paling penting adalah apa? Di dalam bahasa fikih namanya azimah. Dalam bahasa usul fikih azimah, yaitu ketentuan pokoknya. Nah ini yang paling penting dijaganya. Adapun di dalam teknis pelaksanaannya berlaku prinsip dalam usul fikih disebut namanya rukhsah. Ada dispensasi, ada keringanan-keringanan. Itu tergantung pada situasi dan kondisi. Sama seperti sholat bagi orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Aqimis alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu ayat yang menjadi dalil bahwa ketika kita sakit memungkinkan berdiri, berdirilah, tidak memungkinkan berdiri, duduklah, duduk, tidak mungkin duduk, berbaring. Ketika duduk pun tidak mungkin dengan gerakan-gerakan, cukup dengan isyarat saja. Nah, pada intinya yang paling penting esensi dari sholatnya itu tercapai, yaitu apa? Zikrullah. Aqimis sholata bizikri. Itu diantara ayat-ayatnya. Baik. Nah, ibu bapak sekalian, sedikit tentang wudhu ini memang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal wudhu mungkin ya. Pami istilah barudak mah. Barudak nuju alit mah wajar nuju diajar wudhu. Nah gimana cenah wudhu teh jika kadal mentas terang kadal bisa cepat set jika kadal mentas gitu ya. Nah kaitan dengan ini Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum, inginkah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, ala ma yukaffirullahu bihi al-khataya, kepada sesuatu yang di situ Allah akan menghapus dengannya al-khataya, kesalahan-kesalahan, wa yazidu bihi bil hasanat, dan Allah akan menambah dengan sesuatu itu pada kebaikan-kebaikan. Apa? 3 hal kita lakukan. Qalu, berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, isbaqul wudu 'alal makarih, yaitu sempurnakanlah wudu atas hal yang tidak disukai. Dalam keadaan sangat dingin, ya, itu sangat dingin, itu tentu ini dibutuhkan perjuangan, Pak. Ada yang tanya, ibu seorang ibu, Ustaz, lamun keur dingin bisa boleh enggak wudu dengan air hangat? Ya kalau kondisinya kondisinya lebih aman begitu silakan, ya. Nah, tapi kalau memungkinkan usahakan dengan air dingin dulu, ya, air dingin dulu. Nah ini dalam riwayat lain, dalam keadaan sangat dingin itu akan menghapus dosa kita dan sekaligus menambah kebaikan. Isbaqul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan kita haroyam, itu menuju haroyam, entah karena dingin atau karena faktor-faktor yang lainnya. Nah justru lu kena dipaksakan ya tujuh gitu kan, kita menghapus keburukan sekaligus mendatangkan kebaikan. Karena berapa minggu dan harinya, gitu. Itu gampang haroyamnya karena mandi wudhu. Padahal pamitos karena cair ya kita sudah wudhu ke air, maka semua semangat itu pori-pori untuk semangat itu bangkit. Tapi kalau kita malas berwudhu, memang di situ tantangan pertamanya. Kemudian wa kasratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Ini ya dalam arti untuk sholat berjamaah.
Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu wantidharis shalat ba'da sholati, menanti sholat sesudah sholat. Loh, ini maksudnya bagaimana ini? Menanti sholat sesudah sholat. Ya, jadi mungkin itu mah tuh tidak bekerja, habis sholat subuh nunggu aja di masjid. Sadis gitu. Ini terutama yang sering dilakukan oleh para sahabat dalam kaitan selesai sholat lalu tidak segera pulang ke rumah, menunggu datangnya sholat yang lain. Ini yang dimaksud adalah sholat maghrib dan isya. Nah, maka ada yang menyebutkan maghrib dan isya itu disebut namanya isyaini, dua isya. Ya. Jadi para sahabat dahulu Pak punya kebiasaan itu kalau sesudah sholat maghrib tidak segera pulang ke rumah, tapi menunggu datangnya sampai datangnya waktu isya. Itu. So kalau sudah ke rumah memang biasanya godaannya lain, ya, entah TV lah, entah inilah, entah itulah, jadi lain lagi. Nah, sampai digambarkan begitu mulianya kebiasaan ini, ya, hingga digambarkan di surat As-Sajdah itu, tatajafa junuduhum 'anil madaji, mereka berbaring di atas pembaringan. Itu serius. Tidak mengapa kita menunggunya itu sambil gegelehan. Kalau itu kalau kita berada di Mekah, di Madinah, kita saksikan banyak kaum muslimin yang sengaja tidak pulang dulu ke hotel, tetapi mereka sambil sholat maghrib itu selesai wirid, kemudian mereka langsung aurat, ya. Ada yang menunggu sambil tilawah Quran, ada yang menunggu sambil diskusi agama, bahkan dimanfaatkan untuk taklim. Beberapa pilihan taklim, ada yang khusus bab tauhid, ada bab fikih dan sebagainya, itu dimanfaatkan itu. Jadi yang dimaksud menanti sholat sesudah sholat. Nah, ini terutama adalah yang dimaksud antara sholat maghrib dan isya, ya. Sholat maghrib dan isya. Baik. Nah, itu diantaranya yang kaitan. Nah, saya kira hal-hal yang menyangkut kaifiyat, pertama masalah niat. Ya, ini yang sering menjadi pembicaraan. Niat itu prinsipnya adalah qasdu, ya, drive, ya, di dalam hati pada prinsipnya, di dalam hati. Allahu Akbar. Ini memahaminya dari hadwa min kabiai, sejajar dengan ini. Nah, itu merujuk pada hadis itu. Tapi utamanya menggabungkan. Jadi ini sejajar, nah, kemudian ini juga sejajar dengan. Dan ini adalah yang standar, ya. Itu kaitan dengan takbiratul ihram. Ada pertanyaan yang sering muncul. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang berniat dengan mengucapkan usolli? Nah, ini dia. Sebetulnya dalam al-fiqh Syafi'i, dalam fikih Imam Syafi'i sendiri itu tidak dikenal itu. Hanya kira-kira begini. Ada seseorang bertanya kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Kira-kira begitu pertanyaan. Niat dalam hati itu kalau dilafalkan bunyinya seperti apa? Nah, itu kira-kira. Lalu kalau dilafalkan niatnya seperti usolli fardhu dhuhri. Ah, itu kira-kira kalau dilafalkan seperti itu. Itu. Jadi dalam hal ini itu merupakan tidak termasuk dari sholat. Ya, sebab sholatnya itu sendiri tadi adalah dimulai dari jadi niatnya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ketika kita niat Allahu Akbar, maka di dalam hati kita ucapkan saya sholat duhur, saya sholat subuh 2 rakaat fardhu lillahi ta'ala. Nah, maka takbir itu ada yang lama sekali takbir itu. Pernah ada seorang anak muda sedang belajar ngimam di musola dekat rumah. Itu takbirnya itu lama, Allah
sampai mau ngikut. saya panggil, sini itu. Bapak lihat, takbirnya itu lama sekali. Iya Ustaz, ini gak nyambung ini katanya hati itu. dengan ucapan, oh begitu maksudnya. Kalau begitu nanti juga terlatih. Nah, coba lebih dipendekkan. Ya maksimal 6 rakaat lah. Itu ada 3 harokat sudah cukup. Allahu Akbar. Nah, jadi connect ya, ya. Biar hatinya itu semakin terlatih insyaallah. Nah, itu faktornya. Nah, niat dalam bahasa sholat itu dalam bahasa Al-Quran yaitu merujuk pada surat Al-Bayyinah ayat 5 di antaranya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan kami tidak diperintah kecuali supaya memurnikan dalam niatnya itu semata-mata karena agama. Ya, itu yang disebut namanya ikhlas. Jadi ketika berniat sedapat mungkin kita meniatkannya adalah mukhlisin lahuddin, ikhlas. Apakah ada niat sholat yang tidak ikhlas? Tentu saja kembali kepada niat masing-masing. So, kalau niat itu tidak bisa dilihat oleh yang lain. Niat itu pekerjaan hati. Ya. Ustaz, boleh enggak kalau kita sholat gitu, tapi karena mengharapkan sesuatu dari sholat itu? Nah, kalau menurut Syekh Al-Mawardi itu sebetulnya sudah tidak ikhlas. Sudah tidak ikhlas. Sudah keluar dari pengertian niat. Sebab niat dalam pengertian Al-Quran itu identik dengan ikhlas. Ya. Itu prinsipnya. Allahu Akbar. Nah, kemudian ketika sesudah kita ucapkan takbiratul ihram, lalu di situ kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ya. Nah, tentang doa iftitah ini ada beberapa riwayat. Tapi dari riwayat yang paling populer itu, yang paling mudah itu sebetulnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa aghsilni min khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas. Dalam riwayat lain itu dari Sayyidina Ali yang suka kita baca, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sebetulnya lebih lengkapnya, ya. Itu lebih lengkapnya doa itu kalau dalam riwayat Sayyidina Ali itu diriwayatkan lebih sempurna. Ini idza qama ila shalah kabbara summa qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu biasanya kita sampai di situ. Nah, selengkapnya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa antarabtu bidami faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabaraka wa ta'ala astaghfiru wa atubu ilaik. Itu selengkapnya itu kalau mau pilih yang itu Pak itu. Tapi pemibade di bujeng enggalna ta eta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya
kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wassalji wal barad. Kalau ini dari riwayat Abu Hurairah, kalau itu dari Sayyidina. Silakan pilih itu mana yang sudah terbiasa. Baik, saya kira itu ya yang paling yang sudah akrab dalam keseharian. Kemudian jangan lupa membaca ta'awudz. Kalau menurut Imam Syafi'i, kapan kita disunahkan membaca ta'awudz? Itu cukup pada rakaat pertama saja. Adapun rakaat berikutnya awali saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun muncul pertanyaan, apakah Bismillahnya itu dijaharkan atau disirkan? Ini itu termasuk ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Kalau Imam Syafi'i itu sunnah dijaharkan, ya, dalam keadaan jahar. Maka di kita dominan itu Bismillahnya dijaharkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian sholat di Haramain, jangan heran kalau yang terdengar itu seolah-olah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, kemana? Bismillahnya itu ayat, sanes itu ayat, Pak. Tapi Bismillahnya disirkan. Bismillahnya itu disirkan, dipelankan, gitu ya, dipelankan. Nah itu kaitan dengan membaca ta'awudz. Baca surah saya kira tidak ada masalah. Nah kemudian dalam tasawuf, maaf, sujud. Punten, sedikit tentang sujud. Ini ada sujud yang sesuai dengan petunjuk fikih dan hadis-hadis Rasulullah. Itu memang di situ ada apakah mendahulukan tangan dulu atau lutut dulu. Nah, memang di dalam beberapa hadis ini jangan sujud seperti ketika sujud jangan duduk seperti anjing. Ya kita lihat nih beberapa hadisnya. Nah, jadi praktiknya kita dahulukan dulu lutut disusul dengan tangan. Disusul dengan tangan. Jadi ngarongkong begitu ya. Betul, kadang-kadang kok mikir. Sujud. Nah, jadi tertibnya langsung diisi. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, ketika kita dalam keadaan kurang sehat, nggak apa-apa. Itu namanya juga situasi. Bahkan saya merasakan, kenapa? Dalam duduk ini saja, Pak. Dalam duduk tahiyat, ya, dalam duduk tahiyat. Itu kalau sempurnanya kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu duduknya kalau tahiyat awal duduk iftiras. Duduk iftiras begini. Nah, ini kemudian. Tapi dalam situasi sakit jangan dipaksakan, Pak. Saya sendiri kan sudah ini sering mengalami penyakit ini asam urat. Itu dalam kondisi seperti itu, ini kesulitan. Bahkan beberapa kali saya masuk, ini banyak saudara-saudara kita dari luar negeri kalau sholat di haram, baik sujud, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, mereka duduknya begini, santai sekali. Oh ternyata ada hadis itu. Ada hadis. Bahkan ketika kita sholat di Nabawi di haram, kita paksakan duduknya duduk tawarruk begini, Pak. Sulit sekali posisinya. Benten karena berjamaah di sana sangat berbeda dengan di kita. Kalau di kita kan longgar. Ini tempatnya itu. Kalau di kita longgar kan, ini jaraknya itu. Ya. Kalau di sana, kita sampai ini sekali, Pak. Jadi kalau kita paksakan duduk tahiyatnya dengan duduk tawarruk, ya, namanya itu yang di tadi itu justru kita kesulitan sekali. Oh pantas. Dan dalam mazhab Maliki ternyata bahkan di kalangan Imam Syafi'i juga itu boleh kita
duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir begitu dalam kondisi tertentu. Tapi saya masih menelusuri ini, detailnya yang sikohnya itu mana, ini yang saya belum ketemu. Iya, tapi beberapa teman, terutama teman-teman yang secara kebetulan badannya ini ya, bagi yang berbadan besar kan badannya besar sekali ya. Bahkan ketika kita habis ini, ketika kita selesai dari rakaat Allah dari sujud pertama. Nah, Imam Syafi'i berdasarkan hadis Sahih Bukhari ada yang disebut namanya duduk istirahat, jalsah istirahat. Duduk istirahat dulu sebelum naik ke rakaat berikutnya. Tapi kalau rujak-jak atau saya langsung kayak itu salah satu hal yang sifatnya kondisional. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam tasyahud itu ya posisinya begini. Nah, ini tangannya itu ditempelkan. Ya, ditempelkan. Itu saya baca beberapa hadis termasuk di HPT, Himpunan Tarjih Muhammadiyah, berikut hadis-hadis. Jadi membentuk angka 53. Ini angka Arab. 53. Ya, ini sama dengan angka 3. Ini ditempelkan. Ada juga yang begini juga. Tapi ini nempel. Angka 53. Nah, kemudian ketika kita sedang tasyahud itu, pandangan itu hadis. Jadi pandangan kita tertuju ke sini. Terutama pada saat kita mengucapkan tasyahudnya itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan ya, itu beberapa hal saya kira yang berkaitan dengan tasyahud ya, dan hal-hal lain yang memang sekali lagi masalah sholat ini kita jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Sebab kita pasti ada sesuatu hal yang tidak terasa kurang. Justru menurut hemat saya seseorang yang memiliki sikap seperti itu jauh lebih baik ketimbang seseorang yang merasa sudah sempurna. Jadi sehingga kita terbuka untuk selalu ingin belajar dan belajar. Itulah saya kira apa yang dapat disampaikan. Mungkin untuk melengkapinya dipersilahkan kita ada pertanyaan, kita buka dialog. Maka dipersilahkan kepada ibu sekalian. Maka Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan batasan sholat jamaah. Tentunya dengan Rasulullah yang sekarang masyarakat sekarang sudah banyak memiliki jamaah. Saya ingin menanyakan batasannya seperti apa sholat jamaah dan sholat maupun jamaah kaki. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai jamaah. Saya juga ingin bertanya, misalnya contohnya kita melaksanakan kegiatan di suatu tempat, misal seminar di hotel, itu banyak teman-teman yang melaksanakan sholat jamaah juga, dulu asalnya dan dulu, walaupun fasilitas masjid dan sebagainya dekat, apakah itu diperbolehkan? Itu menurutnya. Selanjutnya berkaitan dengan sholat, batasannya satu rakaat itu di mana? Misalnya saya datang telat. Ya, pas berapa menit langsung ruku. Batasannya seperti apa? Apakah itu ditambah satu rakaat lagi atau sudah termasuk satu rakaat? Barangkali kita terima. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan mewakili.
Pertama mengenai batasan jama' dan qasar. Kalau bahasa fikihnya 2 marhalah. Setelah dihitung berdasarkan hitungan konkret mungkin ya, kurang lebih sekitar 85 kilometer. Itu 85 kilometer, itu kira-kira 2 marhalah itu minimal. Nah, itu jarak jarak tempuhnya ya. Nah, tetapi dalam perkembangan kehidupan modern yang semakin dinamis sekarang ini, terkadang kita jarak itu menjadi tidak signifikan lagi, Pak. Ada perjalanan yang jaraknya jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dengan nyaman. Dengan nyaman. Sementara ada yang jarak waktunya, jarak tempuhnya dekat tapi bisa ditempuh dengan berjam-jam. Saya pernah mengalami ketika menyelenggarakan APEC di Bogor, dan dampaknya ke kota kita kan luar biasa waktu itu. Menjemput Bibi dari Hasan Sadikin ke Cisitu, Pak. Itu di perjalanan hampir 5 jam. Bingung kita, ya, masa meninggalkan mobil kan itu keadaan macet. Nah, ini persoalan. Jadi kalau begitu jarak tempuh sudah tidak signifikan lagi tadinya. Dekat tapi jauh, Pak. Iya. Dekat tapi jauh. Sementara ada jauh tapi dekat. Nah, maka disitulah kemudian ulama mutaakhirin itu mengambil satu pertimbangan lain, bahwa kalau begitu yang menjadi dasar pemikiran memungkinkan kita melakukan jama' dan qasar itu dasarnya disebut namanya masyaqqah. Istilahnya itu masyaqqah, ketika kita merasa terbebani, berat beban. Memang di dalam ayat Al-Quran sendiri digarisbawahi ada satu pernyataan bahwa kita jika kamu sekarang dalam keadaan takut, ada kata-kata takutnya, antak suruh minas salat, maka hendaklah kamu sekalian mengqasar salat. Nah, ini yang menjadi pertimbangannya di pertimbangan para ulama mutaakhir. Jadi bukan lagi jarak tempuh yang menjadi batasan sekarang, tapi istilahnya masyaqqah. Walaupun jaraknya pendek, tapi ketika kita memaksakan untuk melaksanakan sholat secara normal, malah kita tidak tercapai. Maka disitulah kita pilih, yaitu rukhsah tadi, dispensasi tadi, yaitu dengan jama' atau jama' dan qasar. Jadi kesimpulannya adalah masyaqqah namanya. Katanya masyaqqah. Sebab besar, lalu para ulama usul fikih membuat satu statement, al-ujrah ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu tergantung kepada besar kecilnya masyaqqah itu, tantangan, kalau istilah tantangannya, Pak. Jadi kalau perjalanan jauh mungkin sekarang begini, Pak. Ibu-ibu juga sering banyak ini di umroh di bulan Ramadan nih. Banyak saudara-saudara kita yang mau umroh Ramadan. Ustaz, saya lebih suka memilih di perjalanan itu untuk tetap saum. Walaupun dalam perjalanan ke Tanah Suci itu kan 80.000 ya, kilometer kurang lebihnya. Itu. Apakah boleh saya lebih memilih saum? Saya bilang tidak masalah, silakan kalau Anda tidak merasa terbebani dengan itu. Karena Al-Quran sendiri sudah menyampaikan wa antasumu khairul lakum. Jika engkau saum, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kembali ukurannya adalah masyaqqah. Tapi kalaupun jaraknya dekat, kita merasa terbebani. Salah satu cara terbebani itu begini, Pak.
Kalau kita paksakan itu bisa mengganggu terhadap yang lain, kewajiban yang lain. Oh, berarti itu adalah masyaqqah. Nah, ini kita silahkan pilih, yaitu minimal dengan jamaknya. Karena itu jamak lebih fleksibel, Pak. Kalaupun kita tidak dalam keadaan musafir pun, sholat jamaah itu bisa kita lakukan. Misalnya dalam keadaan orang yang sakit. Nah, petunjuk bagi orang yang sakit, salah satu cara sholatnya itu adalah dengan menjamak. Jadi tidak usah dipaksakan, dilakukan masing-masing. Apalagi kan ada penyakit tertentu yang di situ kita tidak boleh sering bersentuhan dengan air misalnya. Nah, maka di sini pilihan jamak itu dipersilahkan. Nah, ini bagi yang sakit walaupun dia tidak dalam keadaan musafir. Jadi kesimpulannya adalah masyaqqah. Lalu tadi bagaimana kaitan dengan seminar misalnya? Apakah itu masuk dalam kategori masyaqqah? Saya kira ini perlu ada pertimbangan lain. Bahkan mungkin kalau pembicaraannya sesuatu yang urgen sekali, yang harus tuntas, ya harus tuntas. Jadi kalau tidak tuntas mungkin menjadi tidak utuh, gitu ya. Kondisi itu bisa masuk dalam kategori masyaqqah. Tetapi kalau hal yang dibicarakannya itu tidak mengganggu terhadap itu, saya kira lebih baik dikembalikan kepada keadaan seperti dilakukan secara normal. Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru ketika kita selingi dengan sholat, ide-ide brilian itu lebih muncul. Lebih muncul. Kalau di luar kota, Pak? Di luar kota bagaimana? Ya gimana itu kalau di luar kota? Kalau di luar kota apalagi itu masuknya dalam kategori sudah boleh, Pak. Berapa hari biasanya kalau di luar? Baik. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, Pak, seseorang diizinkan menjama dan mengqashar itu batasan maksimalnya 3 hari. Apa dasarnya 3 hari? Itu merujuk kepada keberadaan dia sebagai tamu. Jadi seseorang dianggap sebagai tamu berada di suatu tempat itu 3 hari. Lebih dari 3 hari istilahnya bukan tamu, bahasa Sunda mah semah. Terus kayak saya kan mau gak iman, itu kan tahu diri. 3 hari, Pak. Batasan maksimalnya 3 hari. Ya. Ada juga itu sebetulnya termasuk ikhtilaf sih di kalangan para ulama. Ada juga sebagian ulama yang selama di perjalanan kita tidak ada batasan. Nah, tapi Imam Syafi'i membatasi maksimal sampai 3 hari. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf yang terakhir tadi, Pak. Masbuk. Oke. Batasan seseorang itu dinilai masbuk dan dia harus menyempurnakan rakaatnya itu kalau tidak bisa mengikuti ruku. Mengapa? Sebab ketika ia ketinggalan Fatihah, salah satu keunggulan berjamaah itu, keutamaan berjamaah, Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Itu, maka disinilah nanti ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang berpendapat, ada yang tanya, Ustaz, kalau setelah imam selesai baca Fatihah, apakah makmum wajib juga baca Fatihah? Menurut Imam Syafi'i, iya. Dalilnya hadis la sholat al-imam la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah dalam Al-Quran. Tapi menurut jumhur fuqaha, Imam Malik, Imam Hanafi dan Hambali, ketika kita sholat berjamaah itu justru lebih utama kita mendengarkan bacaan imam. Merujuk pada surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka simaklah ya dengan baik, wa ansitu, rekepkeun bahasa Sunda. Simak dengan baik
renungkan kandungan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Ini ayat menurut jumhur fuqaha turun berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka menurut jumhur fuqaha, ketika seseorang bermakmum, sebetulnya apakah ia mau membaca dengan sendirinya atau tidak, sudah sah sholatnya, diwakili oleh imam. Tapi muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau bacaan imamnya, kualitas bacaannya maaf di luar kemampuan kita? Itu berarti tidak mewakili dong. Gitu. Saya katakan begini, itulah sebabnya dalam berjamaah ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, angkatlah seorang imam itu siapa? Aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, supaya ia mewakili bacaan kita. Kalau satu ketika kita bermakmum kepada seseorang yang menurut kita kualitas bacaannya di luar kita, maka lebih baik kita sempurnakan dengan bacaan kita. Itu. Nah, inilah agaknya ada sebahagian yang bagi yang agak ragu seperti ini, Pak. Loh, saya ikut masbuk ini, tapi ini imam sampai seorang yang menurut saya kurang mewakili bacaan. Kalau kecewa misalnya, yaitu masalah lahjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masalah lahjah kalau itu. Ya. Kalau lahjah bisa ditolerir, Pak. Kalau lahjah. Tapi kalau kaitan dengan makhraj itu di bawah standar, nah ini ya, maka silahkan Bapak ulangi lagi rakaat tadi secara sempurna. Itu lebih bagus. Itu. Nah, baik, silakan. Kan ada beberapa pendapat bahwa masuk itu karena kita setelah kita itu masuk gitu. Iya. Di belakang tuh kita telah semua ini banyak. Iya. Dan biasanya setelah selesai sholat itu ada lagi, kita jadi imam lagi. Apakah itu juga ada ini atau gimana? Baik. Itu sudah kami kaji dengan teman-teman juga di Muhammadiyah dengan majelis tarjih. Ternyata yang punya tradisi itu kan teman-teman di lingkungan Muhammadiyah itu. Jadi kalau itu namanya apa ya? Ada saya agak lupa istilahnya. Jadi berjamaah terusan lah gitu ya. Nah, ini ternyata setelah dirujuk secara agak mendalam, itu dalilnya memang tidak ada dalil yang sahih istilahnya, Pak. Tidak ada dalil yang jelas. Jadi dalilnya itu dasarnya adalah analogi, Pak, kias. Karena itu mereka yang lebih mendasarkan kepada dalil yang sahih, mereka lebih suka memilih untuk masing-masing. Lebih masing-masing. Itu ya. Lebih mendasarkan kepada masing-masing. Ini. Tapi kalaupun ada yang mengamalkan itu dasarnya dalilnya adalah analogi kiasi. Ya, yaitu dengan mengkiaskan kepada sholat yang lain, gitu ya, sholat yang lain. Jadi kami sudah sempat diskusikan di majelis tarjih Muhammadiyah juga itu, kesimpulannya itu, ya, akhirnya dikembalikan kepada masing-masing individu. Jadi kalau mau ambil cara seperti itu silakan, tapi itu kekuatan dalilnya adalah analogi, kias, ya. Kadarnya analogi. Jadi seperti itu kaitan dengan seperti kita dalam kepemimpinan harian, jadi tidak boleh ada kevakuman. Tapi dalam kaitan sholat ini, kalau kita dasarnya kepada hadis yang sahih, itu lebih ikhtiar kita melanjutkan yang sisanya itu masing-masing. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana, Pak? Ya sebetulnya kan kalau kita ketahui bahwa banyak sekali perbedaan fikih. Betul. Iya. Itu masing-masing seperti ini, Pak. Iya. Imam Solihin, Pak. Ayo. Iya. Itu Pak. Jadi kita kadang tadi kalau orang begini ya. Iya. Ada yang begini. Iya. Betul. Dan itu dia tidak perlu dimakan.
Betul sekali. Itu tidak prinsipil. Tidak prinsip. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu di. Iya. Masalah juga kita masalah sholat berjamaah sekarang ini. Apakah perempuan boleh tidak berjamaah? Oke. Kalau tidak, apakah sama dengan pahalanya dengan yang masjid, laki-laki, itu ada kan? Oke. Itu juga banyak permasalahan di sini. Iya. Sebenarnya bahwa waktu diharuskan untuk masjid. Terus mengenai rapatan berjamaah, kan harus rapat, harus ini kenapa, dalilnya ada enggak? Iya. Itu harus juga jelas juga. Kadang-kadang kita biarin aja ada apa-apa. Iya. Ya mungkin ada hasil lain. Iya. Oke. Baik. Kaitan dengan yang jelas kalau bagi laki-laki itu ditekankan. Bahkan sunnahnya minimal sunnah muakkad. Dalilnya ayat Al-Qur'annya surat An-Nur ayat 38. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Mereka adalah lelaki sejati. Bahkan kemarin dalam salah satu ceramah saya sampaikan di hadapan para pemuda, orang-orang yang gemar memakmurkan masjid itu lelaki sejati, bukan lelaki asal-asalan. Itu bukan lelaki yang tidak jelas. Lelaki sejati, rijalun namanya. Itu rijalun. Kan ini ayat ini menekankan kaum lelaki ditekankan untuk berjamaah di masjid. Nah, adapun bagi kaum wanita itu sifatnya kondisional. Ya. Dalam kondisi tertentu ketika wanita memungkinkan dari berbagai sisi itu dianjurkan. Dasarnya adalah surat Ali Imran, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Siti Maryam, ya Maryam muqnuti warka'i wasjudi ma'ar raki'in. Hai Maryam, kunutlah engkau, artinya taatlah engkau, warka'i dan rukuklah engkau, wasjudi dan sujudlah engkau ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dalil, Pak, anjuran sholat berjamaah bagi kaum wanita. Nah, tetapi sifatnya kondisional. Ketika kaum wanita itu keberadaannya lebih dibutuhkan di rumahnya, misalnya karena tanggung jawab dalam negerinya masih besar terhadap anak-anak, terhadap urusan rumah tangga, maka mereka afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah. Wajibnya yang mana, yang harus keluarga atau sholat berjamaah? Afdolnya lebih utama di keluarga. Atau yang kedua, ketika kaum wanita keluar rumah untuk sholat berjamaah tapi menimbulkan fitnah, misalnya sendirian, ya apalagi ia seorang punten sekali nih, punten bisa dikaitkan ibu. Misalnya ini ia seorang janda, jahe seorang ke masjid. Itu bisa, itu lebih afdol di rumah. Tapi bagi mereka yang tanggung jawab keluarganya sudah berkurang, ya, anak-anaknya sudah besar, ingin menikmati kebersamaan dengan suami. Saya satu ketika sangat tersentuh hati ketika melihat seorang ibu itu berangkat berjamaah ke masjid, kemudian sambil memapah suaminya yang secara fisik sudah lemah. Wah, luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, saya kira ia akan mendapatkan pahala yang berlipat kita. Itu. Ya, artinya kan itu kondisional sekali lagi. Kalau misalnya ibu-ibu di kantor, ya tentu lebih afdol berjamaah di kantor. Kalau itu sesuai dengan kondisi tempat tugas. Ya, itu sifatnya kondisional. Beda penekanannya kepada kaum laki-laki. Jadi kalau kepada kaum wanita itu sifatnya alternatif. Boleh memilih sesuai dengan situasi yang membuat bagi mereka lebih aman dan lebih nyaman. Oh, tentu saja, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada diskriminatif dalam masing-masing. Allah Maha tahu sesuai dengan niat dan kualifikasi.
Mudah-mudahan sekali lagi ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Ya? Oh, itu anjurannya. Sawu sufufakum baina tasfiyatus sufu min tamamis shalah. Luruskan safnya, rapatkan saf. Itu termasuk dari kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat. Ada yang memang mengatakan kalau ini terlalu jarang maka di celah-celah itu adalah syaitan. Katakan begitu. Jadi dianjurkan kita merafatkan. Al-Quran menyebutkan sofan sofa ka'annahum bunyanun marsus, bersaf-saf itu seperti satu bangunan yang kokoh. Itu itu saya kira itu ikhtilaf pemahaman itu, Pak. Jadi walaupun rapat juga jangan begini, ini jadi tidaknya. Orang-orang geser-geser ini seperti ini aja. Itu tidak ada dalam, karena berdiri harus benar, Pak. Berdiri yang bahkan Imam Syafi'i mengatakan salah. Itu yang pemahaman fikihnya itu tekstual. Tidak ada itu, Pak. Ya, itu. Jadi kira-kira begitu, Pak. Kita buat nyaman, jadi suasananya tertib begitu. Masing-masing kan rasanya, Pak. Itu. Jadi ini saya kira betul. Saya sering kali menegur, apa itu dasarnya Anda itu? Besok besok gitu. Jadi tidak elok. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada doa, barangkali nanti bisa diperbanyak, ya silakan. Ya, doa hilal ru'yah Ramadan. Nanti silakan. Ya. Insya Allah kita puasa mulai hari Kamis tanggal 18. Ya. Kedua-duanya serempak. Iya. Dua-duanya serempak. Hari Sabtu lalu saya ada pengajian di Muhammadiyah dan teman-teman sudah menyampaikan informasi. Jadi insya Allah tahun ini kita serempak aman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Jenderal Nurul Yamin. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.